Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba wal fudala wa talamid ahabbani Allah wa iyyakum wa waffaqani Allah wa iyyakum wa azani Allah wa iyyakum. نواصل درسنا في هذا اللقاء في الصباح المبارك في يوم الثلاثاء 14 من ذي الحجة. درس ممتع إن شاء الله تعالى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخذنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى الطائف واجه الأذى من زعماء الطائف وسفهاء القوم في الطائف، وحدث ما حدث. ووقع زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عندما رمى أهل الطائف النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وشج عدة شجاج في رأسه. وعندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك نفر من الجن يستمعون ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته، ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة انفروا الجن وأن يكونوا منذرين إلى قومهم. وهناك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عداس غلام نصراني الذي هو مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحمل العنب لإهداء وإعطاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والآن سنأخذ الفوائد من هذه القصة. الفوائد سيكون 11 من الفائدة. هناك عدة أمور التي نستفيد من هذه القصة. 11 فائدة. فائدة الأولى هي باب الدعوة إلى زعماء القوم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الطائف بدأ بدعوة زعماء القوم، وهذا يدل على أن الدعوة هي إلى زعماء القوم أولا ثم إلى غير ذلك، لأن زعماء القوم له تأثير في مجتمعه، لو دخل زعيم القوم في الإسلام سيدخلون قومه في الإسلام. ولذلك عندما نريد أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى أناسا في مجتمعنا لابد أن نبدأ بزعمائهم، مثلا رئيس القرية، مثلا رجل الذي له مكانة في المجتمع وغير ذلك من الأشياء. ولا بد أن نقر ونحترم ونكرم زعيم القوم، وهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي كتمان إعراض زعماء القوم. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعرض زعماء القوم في قبول دعوته قال اكتموا عني، لأن إعراض زعماء القوم في الطائف الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب السرور لزعماء قريش، karena membuat Quraisy itu senang dakwah Nabi itu ditolak. Maka dibolehkan kita menyembunyikan hal-hal seperti ini sebagai taktik dan hilah dalam berdakwah. Pun demikian, tidak semua perkara yang kita ketahui kita harus ceritakan, karena ada kadang bagian-bagian hal yang tidak mesti harus kita ceritakan. Termasuk diantaranya adalah nikmat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ista'inu bi inhaji al-hawaij." Ista'inu ala irjahil hawaij
bil kitman fa inna kulla ni'mah mahsud. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Bantulah, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala ala jahil hawaij, agar kalian bisa keluar dari kesusahan, kesulitan. Dengan apa? Bil kitman, dengan menyembunyikan kesulitan tersebut. Fa inna kulla ni'matin mahsud. Karena sesungguhnya setiap nikmat itu pasti memiliki orang yang hasad. Jadi di antara menyembunyikan nikmat diperbolehkan. Ada satu keadaan memang di sana ada hal yang dibolehkan kita menceritakan nikmat kita. Karena sebagai tahadduts bi ni'mah, memotivasi orang agar dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua, waqa Zaid bin Thabit atau Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi hina huduthi ramyi an-nabi bil hijab. Indama sufaha al-qawm fi al-Taif ramu al-hijarah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqa Zaid bi nafsihi liwiqayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-hijarah hatta asaba iddata shijaj fi ra'sihi. Terluka kepalanya, terkelupas. Shijaj itu diantara bentuk runutan luka. Di sana ada istilah masing-masing. Luka hanya terlihat kulit, terobek kulitnya sedikit, agak dalam daging, kelihatan tulangnya, itu memiliki istilah-istilah tersendiri dan ini akan dibahas dalam fikih. Baik, kita lanjutkan. Dari poin yang ketiga ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dengan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nusratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, a'rada Zaid nafsahu fi himayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil hijab. ولذلك نحن الآن لابد أن نقي بأنفسنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإحياء سنته، بالدفاع عن سنته، dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dengan menolong sunnahnya, dengan mempelajari sunnah-sunnahnya, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Itulah bentuk dari kita terhadap pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keempat adalah al-luju' ila Allah fi syada'id. Al-luju' ila Allah fi syada'id. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Ini terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajaha i'radu zu'ama'i at-Taif wa talaqqa bi ramil hijarah alaihi, qama al-layl wa da'a Allah subhanahu wa ta'ala bi du'a'il masyhur, dengan doa yang masyhur yang kita ketahui dan sudah kita bahas doa tersebut. Rasulullah merengek dan merintih dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya. Bahkan ketika di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang pernah kita bahas, didatangi malaikat Jibril dan beserta di dalamnya ada malaikat gunung yang siap menumpahkan dan menjatuhkan dua gunung di sisi kiri dan kanan di Mekah. Sisi kiri kanan Ka'bah untuk ditumpahkan kepada penduduk Taif. Menurut Rasulullah SAW. Tetapi ya Rasulullah SAW melakukan al-luju' ila Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-luju' ila Allah Subhanahu wa taala fi syada'id, ketika kita mendapatkan kesulitan, adalah manhajun
Jadi kita merengek kepada Allah, kita minta kepada Allah bukanlah suatu aib, bukan sesuatu kita nggak sabar, bukan. Tentu itu termasuk kesabaran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong kita. Poin yang kelima adalah dari fawaid atau faidah itu adalah qabuli ar-rasul ala hadiyati al-kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima apa? Hadiah, pemberian dari orang kafir. Buktinya apa? Buktinya adalah potongan anggur yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hadiah Ibnu Rabi'ah dari Syaibah dan Utbah. Siapa namanya? Syaibah dan Utbah. Ini mana keduanya mengutus Adas untuk memberikannya. Maka dari kejadian ini maka dibolehkan kita menerima hadiah dari orang kafir dan mempergunakannya serta memanfaatkannya untuk diri kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima buah anggur tersebut dan memakannya. Kemudian poin yang keenam adalah faidah-faidah yang terdapat pada kisah Adas. Faidah-faidah yang terdapat pada kisah Adas. Siapa Adas? Adas adalah budak dari Syaibah dan Utbah yang membawa anggur. Faidah yang pertama adalah di antara sebab Islamnya Adas itu adalah qaulun Nabi bi tasmiyah. Perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan bismillah ketika hendak makan. Itu di antara sebab Adas masuk Islam karena dia merasa kagum dan heran. Kemudian faedah yang kedua di antara sebab Adas masuk dalam Islam adalah la yahtiru ahadan fi. Faedah yang kedua adalah la yahtiru ahadan fi tablighihi risalah rabbih. Faedah kedua dari apa? Kisah Adas adalah adamu ihtiqar fi tabligh ad-da'wah. Tidak merendahkan seorang pun dalam menyampaikan dakwah. Karena Rasulullah SAW setelah mendakwakan ulama pembesar-pembesar, bukan berarti Rasulullah tidak pun mendakwai orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Sampai budak pun Adas, budaknya Syaibah dan Utbah, itu didakwai oleh Rasulullah SAW, dan ini bentuk dan dalil bahwasanya dakwah itu tidak mesti meninggalkan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan yang tinggi. Dan dari kisah Adas ini pula kita mengetahui bahwasanya bentuk penghormatan Adas, ihtiramu Adas ila Nabi, penghormatan Adas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan mencium kepalanya, tangannya hingga kakinya. Ini bentuk kemuliaan, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan min babil aula nahnu labudda nahtarimu wa nukrimu wa nuqirru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimana bi ihya'i sunnatihi, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, dengan mempelajari sirahnya. Itu di antara bentuk kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang pertama ini, sahabat Paul Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal, itu adalah mengajarkan kepada kita dakwah tidak selalu dan tidak senantiasa dengan perkataan, dengan perbuatan pun dan mencontohkannya itu bisa bernilai dakwah. Jadi teman-teman, anak-anak yang saleh minhajul haq, jika kalian tak pandai untuk menyampaikan dengan baik kepada kalian masyarakat apa yang kalian dapatkan dari sini berupa ilmu dan lain sebagainya, maka aplikasikanlah
Amalkanlah. Kalian adalah potret, cermin dari Minhajul Haq, atau lebih luas lagi kalian adalah cermin dari kehidupan seorang muslim. Aplikasikan, amalkan, bantu orang tua, nurut sama orang tua, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah, apalagi sunnah yang wajib harusnya lebih diutamakan, sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Dengan kalian mengaplikasikan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersebut, kalian sudah ikut berdakwah, memperkenalkan bagaimana Rasulullah SAW menjalani agamanya. Sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Tahdhib Madarij Salikin, dalam kitab Tahdhib Madarij Salikin, beliau mengatakan rasul adab ma'ahu ay ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kamal taslim lahu. Kita menerima apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Wal qiyadi amrihi, kita tunduk patuh terhadap perintah yang Rasulullah SAW ajarkan. Wa talaqqi khabaruhu bil qabul wa tasdiq duna an yahmiluhu ma'arada khiyal batil yusamihi ma'qulan wa yahmiluhu syubhatan aw syakkan. Kita menerima kabar yang sampai kepada kita, yaitu dinisbatkan kepada Rasulullah dengan penerimaan yang lapang dan sepenuh hati, tanpa kita bawa kepada pertentangan dengan akal kita bertentangan dengan sains dan sebagainya, karena syariat ini tidak pernah bertentangan dengan sains dan lain sebagainya. Faedah yang ketujuh, faedah yang ketujuh adalah faedah dari hadirnya sekelompok jin. Faedah itu hudur an-nafar minal jin. Faedah dari apa? Hadirnya sekelompok jin mendengarkan apa yang Rasulullah SAW baca ketika sholat malam. Pertama, ada jin istima'ihi lil Qur'anil Karim. Indama qala ansitu falamma hadal qalu ansitu. Ketika mereka jin datang, jin mengatakan, pembukanya ansitu, diamlah kalian, dengarkan apa yang dibaca Rasulullah SAW. Dan ini adab yang sangat penting. Jangan teman kita, kawan kita membaca Al-Quran, kita terbelalak dan terbahak-bahak, tertawa di sampingnya, bahkan sampai mengganggu. Dan ini bukan adab seorang muslim yang baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah hadirnya sekelompok jin tersebut adalah wasfuhu subhanahu wa ta'ala li halil jin ba'da istima'ihim. Allah SWT menjelaskan tentang keadaan jin setelah mendengarkan apa yang Rasulullah SAW bacakan. Apa mereka lakukan? Mereka kembali ke kaumnya dan mereka memberikan peringatan pada kaumnya bahwasanya di sana ada seorang nabi yang bisa membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dakwah. Jin saja ketika mereka mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, mereka langsung sampaikan. Makanya di sana ada hadis, balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat. Dakwah harus sampaikan, tentu dengan cara yang baik dan benar. Jangan kita tiba-tiba serta-merta kita tahu bahwasanya ada suatu perlakuan bid'ah, ada sesuatu perlakuan syirik, kemudian kita dengan seenaknya, sekonyong-konyongnya, dengan cara yang kita sukai dan kita lakukan. Seperti halnya kita mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya, dan cepat memvonis dan sebagainya. Maka ketika ingin berdakwah di masyarakat, maka pertimbangkan baik dan buruk. Kapan saatnya kita menjelaskan? Kapan saatnya kita diam dan hanya mengejar dalam hati? Kapan ada waktunya kita bisa menyampaikan pun dengan memilah perkataan-perkataan yang cocok dan baik. Kepada siapa kita berbicara?
Kepada siapa kita menyampaikan? Kepada anak kecilkah? Kepada orang dewasakah? Orang dewasa yang memiliki makanah kedudukan, atau orang dewasa yang tidak memiliki kedudukan, antara orang terpelajar dan antara orang tidak terpelajar? Maka ini harus kita pilih dan pilih kata yang tepat untuk kita sampaikan kepada mereka. Karena hal ini penting. Dan ini masuk ke usul dakwah. Bagaimana cara kita berdakwah dengan tepat dan benar. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang ke-9, fitraki aulat Rasul mahmuman najidu yaltajibu rabbuhu yaqum la yusalli wa hadha yakunu ila an yatadhakkar. Bahwasanya dalam kepulangan Rasulullah SAW lihat poin yang ke-8 itu Rasulullah SAW memiliki sedih ketika kembalinya beliau dari Taif. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sholat. Pada malam itu Rasulullah ketika mengalami kesulitan, beliau memberikan salat malam, menceritakan, meminta pada Allah untuk diberikan kemudahan. Dan kita sebagai seorang muslim yang senantiasa ingin meniru dan mencontoh Rasulullah, harusnya dalam perang meninggalkan salat malam. Karena jelas dalam kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan anna Jibril alaihi salam qala li Rasul ya Muhammad syaraful mu'min qiyamul lail. Anna qiyamul lail wa syaraful lil mu'minin. Wa la yajuz lana an natraka qiyamul lail. Mahma kana anna qiyamul lail hiya min sunnah. Walakin law nuridu an nahsula ala syaraf labudda نقوم الليل لأن جبريل قال لأمة محمد شرف المؤمن قيام الليل. Kemudian yang ke-10, an Rasul rabba muwajahihi min adha fi Makkah wa Taif wa malaqahu min anam ma dzalika an yaqul bi Zaid inna Allah ja'ala liman tara. Bahwasanya Rasulullah SAW beserta disertai dengan kesulitan yang begitu sangat, tetapi beliau kepada Zaid mengatakan, wahai Zaid, sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Maka di sana jelas bahwasanya tujuan Rasulullah SAW itu adalah apa? Ikhraju an-nas min zulumati syirki ila nur dan hidayah. Jelas tujuan Rasulullah SAW adalah mengeluarkan manusia dari gelapnya kesyirikan kepada terang yang hidayah. Kemudian yang terakhir yang ke-11 itu adalah Rasulullah SAW menjaga dan mengingat perbuatan baik seseorang sekalipun itu orang kafir. Buktinya apa? Buktinya pada perang Badar beliau mengatakan, kalaulah sekiranya Mut'im bin Adi hidup akan niscaya kalau dia meminta untuk melepaskan tawanan perang kala itu maka akan melepaskan. Karena Mut'im bin Adi melindungi Rasulullah SAW sepulangnya dari Taif. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Maka jangan pernah lupakan kebaikan seorang sekecil apapun. Meskipun kita tidak bisa membalasnya, ingatlah selalu, mungkin suatu saat kita bisa membalasnya. Fakhulah satu minal kalam adalah 11 faedah yang bisa didapat. Yang pertama adalah memulai dakwah dengan membesar kaum, menyembunyikan penolakan
dakwah dari pembesar-besar kaum. Yang ketiga adalah Zaid bin Rasulullah SAW dengan dirinya. Kemudian faedah yang kelima adalah Rasulullah SAW senantiasa menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang kafir dan menunjukkan bolehnya menerima hidayah dari orang kafir. Yang keenam adalah faedah dari kisah Adas yang pertama, bahwasanya di antara sebab keislamannya Adas adalah perkataan Rasulullah SAW bismillah sebelum makan. Kemudian faedah yang kedua adalah Rasulullah tidak pernah merendahkan siapapun sekalipun itu budak, tidak pernah memilih dalam berdakwah. Yang faedah yang ketujuh adalah ihtiram Adas. Faedah yang kedelapan adalah faedah dari hadirnya jin. Faedah yang kesembilan adalah qiyamul lail. Faedah yang ke-10 adalah bahwasanya tujuan dari dakwahnya Rasulullah SAW adalah bukan tujuan untuk membalas keburukan dan keburukan, bukan. Tapi tujuan dakwah Rasulullah SAW adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya hidayah. Dan yang ke-11 adalah senantiasa Rasulullah mengingat kebaikan yang telah dilakukan sekalipun orang kafir, sebagaimana Rasulullah mengingat kebaikan Mut'im ibn Adi ketika beliau ditolong sekembalinya dari Taif. Demikian pelajaran kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalian paham. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan bisa melalui pesan di e-learning atau bisa langsung di Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.